budaya luar, dan kemajuan informasi. Kalian pernah nggak main aplikasi TikTok? Iya. Instagram? Pernah. Terus nonton film luar negeri pernah? Nggak pernah? Ya, nanti kita nonton sama-sama ya. Iya. Kalian sadar nggak kalau kegiatan-kegiatan tadi itu salah satu adanya pengaruh dari luar negeri? Sadar nggak kalian itu? Jadi seperti hal ini tuh kayak apa? Contoh nyata dari globalisasi yang juga menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial. Jadi pada akhir pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan ciri globalisasi, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan menganalisis dampak positif dan negatif dari globalisasi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Ada yang tahu nggak apa itu globalisasi? Udah dibuka semuanya, Mbak Buah? Apa itu globalisasi? Bacakan satu. Fenomena dunia berwajah banyak. Ya. Globalisasi sering disebut sebagai fenomena dunia berwajah banyak. Oleh karena itu, globalisasi sering dihentikan dengan internasionalisasi. Yang kedua ada terbukanya sistem perekonomian negara dunia, yaitu faktor politik, berakhirnya sistem blok barat dan timur, faktor ekonomi, prinsip perdagangan bebas dan pasar bebas, dan yang terakhir ada faktor sosial budaya liberal dan nilai demokrasi mendorong keterbukaan. Faktor terakhir coba bacakan. Globalnya masa depan, yaitu munculnya akibat terbukanya perekonomian negara di dunia, membuat perekonomian negara saling terikat dengan pasar uang. Selanjutnya ada dampak globalisasi. Yang pertama ada bidang politik. Di situ ada dampak positif dari dampak positif globalisasi di bidang politik itu perkembangan teknologi mendorong pembelajaran dan penerapan nilai-nilai demokrasi dari berbagai negara. Di situ juga ada dampak negatifnya, yaitu pengaruh negara asing dapat melemahkan penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk upayanya itu memperkuat pelaksanaan demokrasi, organisasi sosial, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat. Yang kedua ada bidang ekonomi. Di situ dimulai dari konferensi Bretton Woods tahun 1944 untuk menstabilkan mata uang dunia dan menciptakan kredit internasional. Yang kedua ada bidang sosial, yaitu dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua urbanisasi, dan yang ketiga kriminalitas. Yang keempat ada dampak globalisasi bidang kebudayaan. Yang terakhir ada bidang keagamaan. Yang terakhir ada bidang lingkungan. Di situ jenis polusinya ada pencemaran udara, air, tanah, kimiawi, dan pemanasan akibat aktivitas manusia menyebabkan kerusakan lingkungan. Upayanya itu yaitu dengan mendorong AMDAL, peraturan hukum, perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan energi terbarukan. Oke, untuk materi globalisasi telah selesai. Selanjutnya saya akan bagi kelompok. Untuk pembagian kelompoknya menggunakan kelompok literasi yang sudah dibikin. Sama ini isi ini. Oke? Lakuin. Iya. Apa yang berpengaruh dari globalisasi? Kamu
Saya dari kelompok 3 saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Ahmad Sabar, saya sudah menemukan saya Beda dengan Jabari. dan sudah sekarang belajar. Kami akan mulai hasil tadi pada pelajaran ini. Yang pertama, Kata-kata bentuk berorganisasi yang tepat dalam paragraf mereka menggunakan ingatan untuk berapa dan kata dan sebutkan satu dampak positif dan satu dampak negatif dari kegiatan. Dampak positif mempermudah komunikasi dengan orang luar. Terus dampak negatif dalam lokal mulai kesulitan bersaing karena masyarakat lebih tertarik membeli produk luar negeri. Satu dan dampak positif dan satu dampak negatif dari kondisi. Oh yang nomor 2. Iya, saya nggak ada satu. Silakan. Positif dan satu dampak negatif dari kondisi di atas. Ya, dampak positif mempermudah komunikasi dengan orang luar. Terus dampak negatifnya pedagang lokal mulai kesulitan bersaing karena masyarakat lebih tertarik membeli produk luar negeri.